Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, kabarnya teman-teman? Udah pada tidur apa belum? Ya. Kita siapkan amplop untuk hadiah kuis ya. Oke teman-teman. Hah? Bedak? Ya. Oke, ini amplopnya sudah kita siapkan ya teman-teman. Jadi nanti besok aku mau bagi-bagi hadiah kuis ya di pasar. Nah, ini kita siapkan amplopnya, dan juga bukan cuma hadiahnya uang ya teman-teman, tapi juga hadiahnya snack ya teman-teman. Hadiahnya snack juga. Jadi aku nanti besok belanja, ikutin aku ya. Jadi siaran langsung aja kita belanja snacknya, terus bagi-bagi hadiahnya juga. Kita siapkan uangnya ya teman-teman. Yang tadi udah aku karetin uangnya. Kita masukin seluruh nominal ya teman-teman. Nominal uang semuanya lengkap. Ada 5 ribuan, ada 10 ribuan gitu ya. Ada 5 ribuan, 10 ribuan juga ada. Terus 20 ribuan juga ada. Rp50 ribuan juga ada. Kita lengkapin aja 100 ribuan juga ada gitu ya. Nah, kita masukin yuk bareng-bareng. Kita acak aja ya teman-teman ya. Ada yang isinya 100, ada yang isinya 100 ya, kita acak, masukin aja sini ya. Terus ada yang isinya 5.000 gitu. Ini gimana keberuntungan ya teman-teman. Yang pasti kuisnya ini aku akan pertanyakan di pasar ya, pedagang yang parkir, pedagangnya pedagang kaki lima kayak gitu ya teman-teman. Oh iya, gimana buat bunda-bunda semuanya di saat pandemi seperti ini, kemudian kita juga pusing dengan keadaan harga minyak yang melambung tinggi harganya. Gimana tanggapan bunda-bunda semuanya nih masalah harga minyak yang melambung tinggi ini? Udah teh, tidur aja teh mah. Dengan harga minyak melambung tinggi ini, semoga gitu ya, dengan adanya aku bagi-bagi kuis gitu ya teman-teman di pasar, sedikit menghibur lah ya. Teteh nggak pakai kerudung as ya, sedikit menghibur ya teman-teman, karena semuanya pada geleng kepala. Wah, gimana nih harga minyak gitu. Terus udah gitu ada tanggapan dari pemerintahnya mengatakan, kenapa katanya kalian enggak membuat solusi, dikukus aja kalau memang kalian enggak kebeli minyak, katanya gitu. Pusing kak,
Kalau buat masak sehari-hari nggak begitu banyak bun perlunya. Kasihan yang jua. Apa itu maksudnya bunda? Si sepi ya. Jadi kita acak aja ya teman-teman untuk isinya ya. Kalau 100 ribunya memang sedikit, banyaknya 10 ribu, 5 ribu, 100 ribu. Itu sedikit. Yang banyak 20-an, 10-an, 5 ribuan. Apa-apalah ya. Yang penting kan kita intinya ini ingin berbagi ilmu, mengingatkan juga orang-orang untuk mengingat lagi gitu. Ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama gitu ya. Saya soalnya jualan makanan, jadi setiap hari butuh minyak. Iya betul sekali ya. Yang aku lihat nih, yang jualan makanan, sekarang juga dinaik-naikin harganya ya bunda ya. Jangankan makanan bun, pur aja nih harganya. Sekarang pada naik, pakan burung juga sekarang harganya pada naik bunda. Bukan cuma minyak. Saya aja banyak komplainan terus nih dari pelanggan. Wah harganya dinaik-naikin terus katanya. Padahal bukan saya yang naik-naikin, memang dari atasnya itu sudah dinaikin gitu harganya. Masak gorengnya dikurangi kak, apalagi yang suaminya tidak punya gaji tapi selalu bersyukur alhamdulillah ya. Kita harus selalu punya solusi ya teman-teman, jangan bergantungkan atau berharapkan ya sesuai yang aku pernah bilang, kita tuh jangan pernah berharap pada sesuatu gitu ya. Jadi kalau memang sekarang kita minyak mahal banget gitu ya. Jadi yang dulunya yang sekarang kan harga 1 liter minyak aja dulunya bisa kebeli sampai 2 liter ya. 2 liter. Sekarang menjadi cuman kebelinya 1 liter gitu kayak gitu. Jadi ya udah kita solusinya aja, nggak usah yang digoreng-goreng benar. Misalnya kita tempe biasa digoreng, udah kita bikin ini aja, bikin bacem misalnya, dibacem kan nggak perlu pakai minyak digoreng-goreng ya teman-teman. Udah kalau enggak ya dibikin kecap aja, tempe kecap dikasih air gitu ya teman-teman, enak kok itu juga gitu ya. Kakak baik dong 1 lembar beli pulsa. Jangankan 1 lembar, aku tuh bagi-bagi pulsa sering loh ya kalau aku adain GA. Ada nggak di sini nih? Masih sepi sih kalau udah rame nih ya. Aku tanyain nih siapa yang udah dapat pulsa dari aku, ngacung. Pulsa, bagi-bagi pulsa, bagi kuota yang nggak beruntung, yang belum beruntung ya dapat pulsa dari aku, dapat emas atau hadiah uang tunai, itu aku kasih pulsa. Ya, intinya syaratnya harus dipenuhin. Harus sering like, salin tautan 10 kali, dan juga harus sering tonton YouTube aku. Alhamdulillah saya udah pernah dapet, siapa ya namanya, Kak Razel ya. Ya tuh udah dapet. Siapa lagi yang pernah dapat dari aku? Ayo kasih tahu aja. Soalnya memang kalau yang udah dapet jarang aku posting juga sih. Jadi ada yang unfollow, ada juga yang terus mengikuti gitu ya. Ya kalau aku mah ikhlas aja sih. Namanya juga kita kalau yang udah support mah nggak apa-apa dikasih reward. Terus udah gitu dikasih reward kabur juga nggak apa-apa. Ya kan milik mah udah ada yang ngatur gitu. Emang siapa nama YouTube-nya kakak? SNA Nurul Aini Official. Jadi ada loh di profil aku juga, di profil TikTok ya udah ada. Ada gambar YouTube-nya kan, tinggal diklik aja ya. Nanti langsung nyambung ke YouTube aku.
Nanti aku adain kuisnya live ya. Aku adakan kuisnya live pokoknya. Jadi nggak ada setting-setting, aku bagi-bagi hadiah, no setting-setting. Dan besok juga aku beli snack. Jadi hadiahnya bukan cuma uang tunai, tapi juga aku kasih hadiah. Jadi mereka tuh boleh memilih. Jadi mau makanan apa upload misalnya gitu. Kalau misalnya mau makanan, mereka bisa pilih mau makan apa aja. Nanti besok aku mau beli makanan ringan, terus juga aku mau beli apa namanya, roti gitu, kayak gitu teman-teman, untuk hadiahnya. Kayaknya seru banget ya, karena kayaknya belum ada deh yang bikin vlog kayak gitu. Jadi kita kasih pertanyaan kuis seputar ilmu pengetahuan tentang agama gitu kan, yang bisa jawab kita kasih hadiahnya. Nah kalau misalnya yang nggak bisa jawab, kita kasih permen, atau ya memang nggak dapat apa-apa gitu. Gimana, lihat besok aja ya. Nah makanya kan ini pasar Pandeglang ini belum semuanya. Jadi di Kabupaten Pandeglang ini banyak pasar ya teman-teman, tapi belum aku jamah semuanya. Jadi aku rencananya nih, kalau misalnya udah apa namanya, waktu aku udah senggang gitu ya, aku mau keliling gitu, keliling pasar. Misalnya di Pandeglang ini yang aku tahu nih ya, ada pasarnya Pasar Pari, Pasar Menes. Siap-siap nih, ada nggak yang dari Menes, yang dari Pandeglang misalnya? Ada nggak di sini, teman-teman? Terus yang dari Pari, misalnya aku nanti mau bagi-bagi hadiah di sana, bagi-bagi kuis di sana, di Pasar Pari, di Pasar Menes, di Pasar Labuan, gitu. Pasar Panimbang. Assalamualaikum, Kak Santi. Waalaikumsalam. Lancar terus rezekinya, amin ya robbal alamin. Semoga doa baik juga kembali sama kakak ya. Jauh kak, saya dari Karawang. Insya Allah sejauh dimanapun ya. Kalau kita ada rezekinya, umurnya panjang, sehat, ada waktu, kita bisa meluncur ke Karawang juga. Ya, deket kok, masih di Indonesia. Saya dari Pandeglang nih kak. Siapa ya? HF Store. Wah, dari mana nih Pandeglangnya? Udah subscribe belum YouTube aku? Besok stay di Pasar Pandeglang ya. Aku mau bagi-bagi kuis nih. Semoga beruntung. Tapi aku memang mau bagi-bagi kuisnya itu, sasarannya memang orang-orang yang kayak penjual kaki lima, yang di emperan, terus yang tukang parkir misalnya, terus karyawan baju juga, misalnya yang karyawan toko baju gitu. Mudah-mudahan aku dapat rezeki dari kakak. Kalau aku dapat, aku janji selalu pantau postingan kakak. Amin ya robbal alamin. Pokoknya ikut ya live-nya ya. Tanggal 20 malam, jam 9 malam. Tapi live-nya di YouTube ya. Karena ini pertanyaan seputar YouTube aku gitu. Soalnya jarang banget nih kalau ada yang live di YouTube, kita bagi-bagi GA. Assalamualaikum Kak Pepi, selamat malam Kak Nurul. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Kak Pepi. Jam 9 malam di sana, jam 10 di Samarinda. Wow, jauhnya dari Samarinda ya. Di tempat kalian ada nggak sih juga yang kayak aku, vlognya bagi-bagi hadiah kuis kayak gini, ada nggak sih? Jadi aku tuh mau jadi orang yang pertama kali gitu ngadain bagi-bagi kuis kayak gini, karena memang seneng aja gitu, suka gitu. Akhir-akhir ini yang ikutan live sedikit karena aku jarang posting kali ya. Aku jarang apa namanya,
jarang live juga gitu. Hadiahnya campur pokoknya. Ini tuh bisa di pasar Pandeglang, terus nanti buat ke pasar Pari, terus nanti buat ke pasar Menes, pasar Labuan, semua pasar yang ada di Kabupaten Pandeglang. Aku bisa jama untuk aku tanya-tanya. Cuman gini loh teman-teman, aku tuh udah beli kamera ya ceritanya. Tapi belum ada kameramennya. Aku cari-cari kameramen. Belum ada kameramennya. Jadi di sini tuh aku adain GA-nya bertujuan ya untuk kita menambah ilmu pengetahuan, kita saling belajar ya. Kenapa ada hadiahnya? Karena supaya membuat kita semua itu untuk bersemangat, teman-teman. Kita semangat buat belajar lagi. Jadi misalnya dengan adanya GA Nurul misalnya, aku jadi rajin-rajin ingin buka-buka buku lagi gitu. Ingin cari-cari pengetahuan lagi, terus juga nonton di YouTube-nya Nurul ditulis misalnya kayak gitu, teman-teman. Nah, itunya kan jadi berkelipatan ya, pahalanya jadi double ya, teman-teman. Kalau bisa jawab pertanyaannya misalnya dapat hadiah, terus sudah gitu dapat ilmu pengetahuan pula gitu. Assalamualaikum, semoga rezekinya lancar selalu ya Kak. Salam dari Subang. Ya, waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin, semoga Kakak juga dilancarkan ya rezekinya. Oke, teman-teman di sini aku mau ingatkan ya, walaupun kita di TikTok ya teman-teman mengikuti zaman, mohon maaf nih ya, kita berbagi aja dan saling mengingatkan aja. Kita kan sudah tahu tanda-tanda akhir zaman ya teman-teman. Nah, banyaknya tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya mungkin pemimpin yang munafik ya teman-teman, dan juga kita lihat banyak sekali di zaman sekarang tuh ikut-ikut tren ya, wanita yang mengumbar-umbar aurat gitu. Nah, buat kita semua teguhkan iman kita ya, walaupun dengan berjoget-joget dan juga mengumbar aurat itu bisa membuat kita terkenal misalnya gitu ya, dan juga nantinya banyak endosan dan segala macam lainnya. Teguhkan iman kita. Bagaimana nanti kalau misalnya Dajjal datang kepada kita ya, menghampiri kita, kemudian dia menawarkan emas kepada kita dan juga menawarkan kekayaan kepada kita, maka kita akan tergoda ya. Ini hanya popularitas ya. Di TikTok ini misalnya siapa yang mau ikut tren joget-joget mengumbar-umbar aurat, dia akan terkenal, terus nanti viral, terus nanti banyak yang endorse, terus banyak uang misalnya gitu ya, kayak gitu. Tapi dia lupa gitu ya, kita terlena gitu kan dengan hal itu. Kita jangan ikut akhir zaman teman-teman, kita harus teguhkan iman kita ya, jangan sampai kita tergoda gitu. Jadi mendingan lebih baik juga bikin konten kayak gini gitu ya, kita berbagi ilmu pengetahuan, terserah itu mau yang like-nya sedikit, terus yang liatnya sedikit, tapi kita jangan tergoda ya kan, supaya aduh gimana ya bikin konten ilmu pengetahuan itu yang like-nya cuma sedikit katanya gitu kan, apa aku harus buka jilbab ya, apa aku harus misalnya sekarang ini kan saling menghina misalnya gitu, menghujat itu akan membuat viral, apa aku harus menghujat ya seseorang, padahal lidah itu ya lebih kejam ya, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, hal itu, lisan itu ya bisa membuat ibadah kita itu menjadi hancur lebur loh teman-teman. Dengan lisan kita, kita sudah banyak ibadah, sholat, kemudian sedekah, tapi dengan lisan kita itu bisa menghancurkan semuanya. Jangan sampai kita terjerumus gitu ya, jangan sampai kita tergoda gitu teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya, gak usah dipikirin masalah kehidupan kita tuh mau tenar, mau enggak, mau viral apa mau enggak gitu ya, banyak like atau enggak gitu, gak usah dipikirin ya. Yang penting kita itu
punya prinsip ya teman-teman. Kita sudah tahu ya bagaimana nanti Dajjal akan menghampiri seseorang, pastinya diiming-imingi harta kekayaan ya, diiming-imingi hal-hal yang wah membuat kita tuh wah gitu. Jadi jangan pernah tergoda ya. Ini aku pikir gini, ini segini baru di TikTok itu supaya orang-orang mengagumi, supaya orang-orang melihat, supaya orang-orang nanti ngendorse kita uangnya banyak gitu ya. Terus orang-orang rela-rela dihujat, rela-rela mengumbar aurat gitu. Janganlah ya. Kita jangan sampai kayak gitu. Kalau aku mau berbeda teman-teman ya, aku mau berbeda dari yang lainnya. Nah, untuk teman-teman apa itu, untuk teman-teman yang mau yang ikut GA aku, terus udah gitu ada akun fake ya, ada akun fake yang nge-DM terus minta download aplikasi dan lain sebagainya, itu jangan dipercaya ya, jangan dipercaya, itu akun fake teman-teman. Gak apa-apa yang dapat, yang penting motivasi dari kakak bisa saya dengar. Subhanallah, baik sekali kamu ya. Ya intinya gini, terus aja kak ikutin ya, insya Allah nanti juga kalau udah rizkinya sama Allah ditakdirkan menang, gak usah khawatir ya, gak usah khawatir teman-teman, nanti juga ada miliknya ya teman-teman ya. Ya masih banyak banget ya ini ya. Ya aku tuh mau ininya bukan di satu pasar aja teman-teman, jadi di banyak pasar gitu mau bagi-baginya. Ya ini juga bukan seharian dihabisin semua, ini kan banyak ya. Memang dari satu bulan ini gitu. Ini udah penghasilan yang satu hari nih yang disisihin. Salam kenal kakak. Ya. Ya bun, saya juga pernah di DM pakai akun palsu. Iya, banyak sekali akun palsu ya teman-teman mengatasnamakan saya. Kemudian juga mereka itu mau nyuruh untuk download kayak gitu ya. Aku aja nggak ngerti. Emang ada keuntungannya ya buat dia kalau misalnya download kayak gitu. Aku nggak ngerti juga sih. Kok bisa gitu? Kalau aku bagi-bagi hadiah, nggak harus download ya, memang suka aja gitu, memang waktunya aja. Kalau memang mau ngasih aja, yang penting tadi itu tujuan aku tercapai, tujuannya supaya orang itu yang bisa menjawab pertanyaan gitu ya seputar ilmu pengetahuan agama gitu. Nah, ilmu pengetahuan agamanya itu sudah aku tuangkan di YouTube aku, SNA Nurul Aini Official gitu teman-teman. Nah, barang siapa yang aku tanya kemudian mereka jawab, berarti mereka yang suka nonton gitu di YouTube aku. Dan walaupun tidak nonton juga mungkin dia udah tahu gitu ya di tempat yang lain misalnya kayak gitu. Sebelumnya udah tahu misalnya sebelum nonton YouTube aku juga. Tapi aku seneng gitu kalau kita semua itu bisa belajar bareng-bareng. Lemparin atuh teh ke Cikondang. Cikondang mana ya? Cikondang sini. Aku nggak tahu ya. Kalau ternyata ada orang Cikondang juga yang follow aku. Aku tuh suka bagi-bagi hadiah loh di pasar. Live kalau misalnya mau ikutan. Kamu di sana aja. Nyamar jadi apa ke tukang parkir ke, nanti aku tanyain. Karena aku tujuannya memang ngasih pertanyaannya ke situ gitu. Karena dengan cara sedekah seseorang itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang sedekah begini, aku nggak tahu namanya siapa,
Tapi aku suka lihat gitu ya di TikTok ini, suka ada yang bagiin tapi aku lupa namanya siapa. Jadi beliau itu selalu membeli nasi, misalnya nasinya yang 10.000 katanya, terus dijual lagi 3.000 katanya gitu. Nah, kenapa nggak digratisin aja katanya, Pak? Kenapa harus dijual lagi 3.000 katanya gitu kan? Nah, karena beliau tuh tujuannya ada tujuan. Jadi supaya gini, ketika orang itu membeli nasi harusnya 10.000, tapi katanya belinya cuma 3.000. Nah, yang 7.000 itu bisa disedekahkan katanya gitu. Jadi memberikan peluang kepada orang-orang gitu kan, agar mereka juga bersedekah gitu dari sisa membeli nasi itu gitu. Jadi cara orang-orang untuk bersedekah itu berbeda-beda teman-teman ya. Misalnya seperti aku juga seperti itu. Jadi untuk bersedekah kepada orang-orang yang masih bisa berusaha, misalnya fisiknya masih kuat, seperti kita misalnya ke pasar-pasar, di apa tukang parkir, kemudian yang jualan di kaki lima, di emperan, kemudian aku melakukan pertanyaan yang bisa jawab itu aku kasih hadiah ya. Hadiahnya itu apa namanya, pertanyaannya itu adalah seputar kuis keagamaan gitu kan, biar tambah ilmu, kata Kak Marianti. Iya betul sekali ya Kak. Aduh haus banget ya, pengen minum. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, adanya itu kakak yang jual nasi kuning 3.000 Kak. Iya, itu siapa ya? Saya lupa itu. Ya, jadi orang itu kan ya bersedekah itu punya cara masing-masing ya. Tidak tidak semuanya sama gitu kan memberikan sedekah. Brek aja dikasih gitu. Kadang kita juga suka kesel gitu ya. Kita ngasih sedekah kayak waktu itu ke korban, yang korban Palu itu ya teman-teman. Kita sedekah tuh ke korban yang gempa gitu ya di Palu, kemudian malah dikorupsi gitu kan. Kan gitu ya. Ke kitanya suka kesel, Masya Allah gitu, tapi tetap kita dapat pahala ya teman-teman, jangan khawatir. Cuman kan alangkah baiknya gitu kan, kayak kita nih pengen banget gitu sedekahnya itu memang langsung sampai gitu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kan itu merasa kita tuh seneng banget gitu ya. Bener nggak teman-teman? Kalau kita sedekah terus dikorupsi sama orang lain, rasanya gimana gitu ya kitanya. Kakak, aku komen nggak dibaca-baca. Oh iya ya, maaf ya, aku sambil ngoceh aja gitu ya, nggak lihat-lihat komen lagi. Sinyalnya lemot jadi nggak fokus saya dengar. Oh gitu ya. Di mana Kak tinggalnya? Astagfirullah, aku yakin Kak ngedukung Kakak. Makasih ya Bun, bantu sedikit Bun buat membawa ibu ke rumah sakit biar ikut bulan Ramadan. Bantu ke rumah sakit biar ikut bulan Ramadan. Maksudnya gimana nih Kak? Bantu ibu ke rumah sakit biar ikut bulan Ramadan. Memang ibunya sakit apa? Kok biar ikut bulan Ramadan? Aku nggak paham loh ini. Lempar satu aja yang merah, waka-waka. Siapa ini ya? hfstore.id. Nih aku lempar nih. Tuh, sanggap. Malah terbang ke sono. Habis minta dilempar. Jadinya jatuh aja sono. Aku ambil dulu ya. Aduh. Kak, cerita lagi dong Kakak. Mau diceritain apa nih? Yang tadi dilempar kita masukin amplop ya, buat nanti hadiah kuis lagi. Ini udah ada isinya. 50.000. Mau diceritain apa? Ayo.
Silakan monggo nanti aku ceritakan, atau ada yang mau bertanya, Kak gimana sih Kak caranya misalnya doa kita segera terkabul, atau gimana sih doa agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa aja lah pertanyaannya. Insya Allah kalau aku bisa jawab, aku jawab ya. Ibu aku udah 2 hari panas sama batuk, nggak berani bawa ke rumah sakit, nggak ada uangnya bunda. Subhanallah. Kakak kalau bundanya sakit misalnya belum punya uang ya, dicoba. Subhanallah. Kakak kalau bundanya sakit misalnya belum punya uang ya, dicoba aja. Kalau lagi batuk dicoba aja minum jeruk nipis sama kecap ya, kalau yang herbal. Memang justru kalau lagi kayak gini nih, corona gini, lagi batuk atau lagi pilek, kita berobat aja dulu di rumah. Maksudnya kita obatin herbal dulu aja ya, gitu. Kalau di rumah sakit sekarang lagi rentan lah gitu ya, banyak penyakit kan kalau sekarang gitu ya, risih gitu. Jadi kita obatin herbal aja dulu di rumah. Dan juga gini loh bunda, untuk kita ngobatin secara doa ya bunda ya, sediakan air 1 gelas, kemudian sebelum diminum itu kita bacakan Allahumma bisifa yasfi yasfi yasfi. Yasfi-yasfinya 3 kali dan dibacanya itu 11 kali, kemudian diminum. Setiap kita mau minum, kita baca seperti itu. Kasih tahu sama bundanya, insya Allah segera sembuh ya, sambil tadi minum obat yang herbal-herbal ya bunda ya. Kalau misalnya suka demam atau panas, kita minum cincau bunda. Ada pohon cincau nggak di sana? Tidak tahu, dari kakak aja cerita yang bikin kita itu harus sadar diri kakak. Subhanallah. Yang bikin kita harus sadar diri ya, gini. Buat orang-orang yang suka mengeluh ya, buat kita yang suka mengeluh, suka takabur ya sama Allah. Ya Allah, kok nasib aku tuh gini banget gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Atau pernah nggak kalian berkata seperti itu? Ya Allah, kok aku tuh nasibnya begini banget ya. Kok nggak kayak orang-orang tuh hidupnya bahagia, misalnya kayak gitu. Nah, caranya agar kita jangan seperti itu, kita melihat pada diri kita. Ayo bercermin. Kita bercermin, kita lihat fisik kita yang sempurna gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Bentar ya, aku minum lagi. Itu yang saya rasakan saat ini, Kazafilu. Nah, buat kakak yang merasakan seperti itu ya, aku sarankan banyak-banyak beristighfar kakak. Kenapa? Karena dengan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita merasa misalnya dijauhi sama teman-teman atau keluarga atau saudara, kemudian kita lagi di masa terpuruk, itu karena Allah sayang pada kita. Allah itu menyukai doa kita loh, kakak atau bunda semuanya ya, yang kita lagi merasa terpuruk. Jadi Allah itu senang mendengar rintihan kita. Allah itu suka. Nah, kenapa sih orang kafir tuh cepet gitu dikabulkannya? Karena Allah itu tidak suka mendengar doanya, sehingga Allah berkata kepada malaikat, ayo kabulkan doa dia karena aku tidak suka mendengar rintihan dia, katanya gitu. Namun sebaliknya, jika orang muslim, karena kita akan jaminannya surga, sehingga Allah akan memberikan kepada kita ujian agar kita selalu mengingat Allah gitu. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayahandanya meninggal, ibundanya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, sampai istri tercinta yang mendukung beliau pun meninggal. Karena agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
itu selalu bergantung kepada Allah dan berharap kepada Allah, selalu merintihnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Ya. Jadi apa yang terjadi pada kita juga seperti itu. Dan kemudian kita bercermin di kaca, kita melihat subhanallah apa yang kita tidak minta. Kita tidak minta nih sama Allah, minta dikasih mata agar bisa melihat keindahan dunia. Kita nggak minta kan, tapi Allah kasih untuk kita gitu. Maha baik Allah kan kepada kita. Terus kita mau makan, bayangkan teman-teman, banyak orang yang keterbelakangan gitu ya, keterbatasan sama Allah, dikasih cobaan yang itu tiada tara, tidak ada kesembuhan. Kalau kita dikasih cobaan miskin, kita masih bisa berusaha, kemudian kita bisa menjadi kaya dengan kita mengamalkan amalan-amalan gitu ya. Nah, sedangkan orang yang cacat teman-teman, mohon maaf nih ya, nggak ada tangannya misalnya. Nah, kita masih punya tangan untuk makan gitu. Kita tinggal mencari nih, berusaha berikhtiar untuk kita mencari makan teman-teman. Ya, coba bayangkan kalau orang yang tidak punya tangan, dia mau beli nggak bisa, di mana ada yang jual tangan ya. Sedangkan kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya tangan gitu kan, enggak, tapi Allah kasih gitu. Nah, kita harus sadar di situ teman-teman. Ya Allah kakak, aku sering sekali ngeluh. Iya, justru dengan kita mengeluh, Allah itu tidak suka, Allah benci teman-teman. Kalau kita dikasih ujian sama Allah, padahal Allah menginginkannya itu, kata Allah, aku tuh sayang kamu gitu. Jadi Allah tuh pengen kamu tuh deket, manja gitu sama Allah. Tapi yang terjadi kamu malah marah-marah istilahnya. Kamu malah mengeluh gitu ya. Jadi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Ya, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan nikmat ya. Tapi apabila barang siapa yang mengkufuri nikmatku maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau jam segini teman-teman suka apa ya, sakit tenggorokan nih. Assalamualaikum Kak Nurul, sehat-sehat terus, panjang umur, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ya sambil masukin amplop ya. Ini tadi udah ada isinya karena ini buat besok aku bagiin teman-teman di pasar ya. Nanti live juga lah besok. Kira-kiranya jam berapa ya aku live? Mungkin jam 1 siang ya teman-teman ya. Sekitar waktunya istirahat gitu. Karena besok pagi aku harus ada aktivitas juga untuk pergi ke Serang ya. Ngirim. Amplopnya hampir habis ya teman-teman. Ini udah ngegumpluk banget karena ada isinya. Jadi ini tuh ngegumpluk banget tuh ini isinya. Semoga dilipat gandakan terus rezekinya Kak Nurul. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak kakak, semoga motivasi yang kakak beri bisa aku ubah, amin ya Allah. Kak Marianti, amin. Kak Marianti, percaya ya kakak, setiap manusia yang diberikan ujian sama Allah itu karena Allah sayang ya. Tadi itu, kita dikasih mata aja untuk bisa melihat itu kita tanpa minta loh, tapi sama Allah dikasih, bayangkan aja ya. Sama Allah dikasih mata. Dan banyak juga orang-orang yang tadinya punya mata, kemudian tidak punya mata. Dan ternyata setelah beli mata itu harganya 18 juta. Itu mata yang palsu ya, cuma mata-mataan kayak plastik gitu. Nah udah habis ya ininya, apa sih namanya, amplopnya. Nanti kita lanjut lagi besok. Aku mau ke skincare dulu, krim krim malam, perawatan malam ya teman-teman. Jadi jangan mengeluh ya kakak ya, jangan mengeluh. Semoga Allah angkat derajat kakak, amin ya robbal alamin. Jazakallah ya, semoga Allah juga mengangkat derajat kakak yang selalu mau nonton vlog aku tentang amalan dan motivasi ya. Kita bikin ini dulu nih, pakai skincare mau tidur. Mungkin kakak-kakak di sini juga udah
ngantuk. Sebelum kita tidur, kita harus skincarean dulu. Buat yang ketinggalan vlognya, malam ini bukan vlog, malam ini yang belum melihat live-nya, nanti aku simpan di YouTube ya. Nih, aku siapkan. Jadi setiap malam itu aku pakai krim malam juga, teman-teman. Perawatan juga, karena menjaga kesehatan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, teman-teman. Karena menjaga kesehatan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, teman-teman. Kenapa sih kan Nurul suaranya kecil amat? Ya kecil soalnya yang lain mah pada tidur, aku doang ini yang belum tidur, masih ngomong aja ya. Yang lain udah pada tidur, aku masih ngomong aja, nggak berhenti MS Glow seperti biasa. Aku suka produknya MS Glow, habisnya bagus sih, tapi aku tuh campur loh, jadi pakai Wardah juga gitu ya. Ini kan bedaknya bedak Wardah, terus pakai MS Glow juga gitu ya. Kemarin aku tonernya pakai toner MS Glow, tapi sekarang pakai Wardah. Lagi pengen coba aja sih, soalnya aku baru coba nih pakai toner Wardah. Kemarin pakainya MS Glow. Izin pamit ya kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bunda, makasih ya udah nonton live aku. Jangan lupa nanti ikutan ya GA nya ya, tanggal 20 ya. Kelihatan nggak kotor? Dikit sih kotornya ya. Habis pakai pembersih, kita pakai tonernya. Pakai toner. Aku biasanya jam segini udah tidur sih, tapi karena aku mau masukin uang ini ke amplop buat besok, harusnya sih tadi Jumat ya aku bagi-bagi kuis gitu ya, cuman akunya tadi ada perlu gitu, sehingga aku belum sempet deh bagi-bagi kuis. Akhirnya jadinya besok bagi-bagi kuisnya. Nonton ya jam 1 siang nanti bagi-bagi kuis di pasar ya. Kalau nggak jam 1 jam 2 sih. Gimana aku pulang dari Serang aja deh, soalnya besok aku mau ke Serang. Kuisnya udah ya kak? Belum sayang. Kalau aku tadi habis ini nih masukin amplop buat kuis besok di pasar Pandeglang. Nanti live aku bagi-bagi kuisnya ya, karena aku juga harus persiapkan pertanyaannya nanti ditulis gitu kan. Suara bunda kekecilan jadi nggak bisa maksimal.
dengar apalagi dengan sinyalku yang lemot. Dari mana gitu kakak sinyalnya lemot? Emang iya ya suara aku kecil. Memang kecil sih emang sama aku, kalau mau suara aku tuh dikecilin karena orang-orang pada tidur, aku doang yang masih bangun. Oh iya, aku belum kasih kabar ya, kalau aku sekarang tuh udah pindah temen-temen tokonya ya. Jadi aku tuh beli toko baru. Jadi ini sekarang di tempat toko yang baru. Jadi aku harus nginep di sini dulu karena depannya masih berantakan. Gimana hasilnya teman-teman? Pakai red jelly bagus nggak? Ini pakai red jelly loh. Ini lampu ya. Ada dikit lagi. Red jelly-nya udah mau habis. Toner wadahnya sih baru. Karena yang MS Glow habis. Ini pakai lip balm dari Wardah. Oke teman-teman, jangan lupa ya besok ikut live ya di bagi-bagi kuis, dan juga jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matiin ya.